Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk, struktur, dan rencana strategis organisasi pusat studi dakwah. Jadi, struktur organisasi yang jelas dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dakwah dapat dilaksanakan dengan baik. Di pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat akan memudahkan koordinasi di antara anggota organisasi. Yang pertama itu, kita akan membahas tentang definisi organisasi pusat studi dakwah. Menurut para ahli, organisasi merupakan konsep yang telah banyak dibahas oleh para ahli di berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang manajemen dan sosiologi. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter pada tahun 2016, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, menurut Henry Mintzberg pada tahun 1993 dalam bukunya yang berjudul Structure in Five Design Effective Organization menyatakan bahwa organisasi adalah struktur yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling terkait. Ini menunjukkan bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki peran penting dan berkontribusi terhadap keseluruhan fungsi organisasi. Definisi ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung kepada individu, tetapi juga pada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, kita membahas definisi organisasi pusat studi dakwah. Organisasi pusat studi dakwah adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam dan pengembangan ilmu keagamaan. Dalam konteks ini, organisasi bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas dalam pelaksanaan program-program dakwah, sehingga setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik. Struktur organisasi ini mencangkup berbagai elemen seperti pengurus anggota dan divisi-divisi yang menangani aspek-aspek tertentu dalam kegiatan berdakwah. Pengurus bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, sedangkan anggota dan divisi lain memiliki fungsi yang spesifik seperti riset, pendidikan, dan komunikasi. Yang ketiga, konsep bentuk organisasi pusat studi dakwah, yaitu harus dirancang untuk mendukung tujuan utama lembaga dalam menyebarluaskan ajaran Islam secara efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah organisasi fungsional, di mana anggota dibagi ke dalam tim berdasarkan keahlian spesifik seperti tim riset, tim pendidikan, dan tim komunikasi. Selanjutnya, kita membahas tentang bentuk-bentuk organisasi pusat studi dakwah. Kita akan membahas beberapa bentuknya. Yang pertama, ada organisasi fungsional, yaitu anggota dibagi ke dalam unit-unit berdasarkan fungsi dan tugas tertentu. Yang kedua, organisasi proyek, yaitu bentuk organisasi yang menekankan pembentukan tim berdasarkan proyek tertentu yang memiliki tujuan dan durasi yang jelas. Yang ketiga, organisasi jaringan. Dalam bentuk organisasi jaringan, pusat studi dakwah menjalin kemitraan dengan lembaga lain seperti universitas, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Yang keempat, organisasi matrik, yaitu bentuk organisasi yang menggabungkan elemen dari organisasi fungsional dan organisasi proyek. Anggota dapat bekerja di tim-tim fungsional sambil juga terlibat dalam proyek-proyek tertentu. Yang kelima, organisasi komunitas, yaitu pusat studi dakwah melibatkan anggota masyarakat dalam setiap tahap kegiatan dan pendekatan yang menekankan partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dakwah. Selanjutnya kita membahas tentang struktur organisasi pusat studi dakwah.
yang diterapkan di pusat studi dakwah yaitu yang pertama ada dewan pengurus. Maksudnya di sini ketua dan wakil ketua, yang kedua sekretaris, ketiga bendahara yang mengatur keuangan dan mengatur laporan keuangan anggaran dari lembaga tersebut, divisi riset dan pengembangan, divisi pendidikan dan pelatihan, divisi komunikasi dan publikasi, dan divisi kemitraan dan relasi masyarakat. Selanjutnya, prinsip organisasi pusat studi dakwah. Yang pertama, keselarasan tujuan, yaitu setiap unit kerja harus memiliki tujuan yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua, keterlibatan anggota. Anggota harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan komitmen dan rasa memiliki terhadap organisasi. Selanjutnya, fleksibilitas. Struktur organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan dakwah. Organisasi yang kaku cenderung tidak dapat bertahan dalam dinamika sosial yang tepat. Selanjutnya kita membahas tentang konsep perancangan pengorganisasian pusat studi dakwah. Perancangan pengorganisasian pusat studi dakwah dimulai dengan analisis kebutuhan yang mendalam, yaitu meliputi pengidentifikasian isu-isu dakwah yang relevan dengan masyarakat serta penentuan program-program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi isu tersebut. Melalui penelitian dan survei, pusat studi dakwah dapat memahami kebutuhan dan harapan audiens sehingga dapat merumuskan strategi dakwah yang lebih tepat sasaran. Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang struktur organisasi yang sesuai. Struktur ini harus mempertimbangkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap anggota mengetahui perannya dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi. Ini mencakup penyusunan standar operasi prosedur atau SOP yang mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam setiap program. SOP yang baik akan membantu menghindari kebingungan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap struktur dan prosedur yang ada juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan dakwah. Ada masalah-masalah potensial dalam pengelolaan organisasi pusat studi dakwah. Yang pertama, kurangnya koordinasi antar anggota, yaitu masalahnya tanpa adanya koordinasi yang baik, kegiatan yang dilakukan oleh berbagai tim atau individu dapat menjadi tidak sinkron, yang mengarah pada kebingungan dan duplikasi usaha. Lalu solusinya, membangun sistem komunikasi yang efektif seperti rapat rutin dan penggunaan platform digital untuk berbagi informasi. Penggunaan alat manajemen proyek juga dapat membantu tim dalam merencanakan dan memantau kemajuan kegiatan. Masalah yang kedua, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia yang memadai dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dakwah secara optimal. Solusinya, untuk menggalang dukungan dari lembaga lain atau universitas untuk mendapatkan relawan atau magang. Selain itu, program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota yang ada juga dapat menjadi solusi. Masalah yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran. Yaitu terbatasnya dana dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga mengurangi dampak dakwah yang ingin dicapai. Solusinya, mengembangkan strategi penggalangan dana yang melibatkan berbagai pihak termasuk individu, komunitas, dan sektor swasta. Menerapkan program donasi, crowdfunding, dan kerjasama dengan lembaga yang memiliki visi sejalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.